maka orang tuanya lah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada orang tua yang ahli ibadah sehingga ditakdirkan masuk surga. Namun apa yang terjadi? Baru sampai di depan pintu gerbang surga ada jeritan anak di dalam neraka. Dia menjerit, tidak terima orang ini masuk surga karena dia yangi Bapak wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man Allah ma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, sesepuh bini sepuh saking kampung menika yang saya hormati Mbak Yu Hajah Humidah Bunyati, Magister Manajemen beserta keluarga. Yang saya hormati keluarga Bapak Haji Abdul Wahid, keluarga besan dari Jombang beserta putra putrinya. Yang ini tadi adalah Ibnu Abdul Wahid yang hadrah tadi, semuanya adalah keluarga penerbang. Yang saya hormati keluarga Bani Katab beserta anak cucunya. Yang saya hormati Ananda Muhammad Basir, Magister Pendidikan yang sebentar lagi akan diwisuda. Hadirin yang berbahagia, hari ini panjenengan diundang dalam rangka 4 undangan. Yang pertama adalah walimatul aqiqah, sebagaimana sunnah Rasulullah SAW, bahwa tanda untuk mengiklankan kehadiran, karena sesungguhnya setiap bayi murtahanun bi aqiqatihi, setiap bayi yang dilahirkan tergadekan dengan aqiqahnya. Maka jika tidak ditunaikan aqiqah, maka hubungan dengan orang tuanya bayi ini akan tergadekan. Maka hari ini Ananda Muhammad Basir MPD mengakikai putra keduanya yang diberi nama Muhammad Dzariful Maram. Karena itulah yang kedua sekaligus walimatut tasmiyah untuk memberikan nama itu. Dan karena si orang Jawa bayi mereka sampung dihitan pada hari Senin kemarin tanggal
5 Februari, maka sekaligus walimatul hitan. Karena neneknya juga baru pulang dari umroh tanggal 4 kemarin, sekaligus walimatus safar umroh. Jadi sekaligus syukuran umroh dari neneknya yang baru pulang umroh itu. Ada satu hal yang dapat kita ambil, bahwa anak-anak yang dilahirkan dari rahim istri kita itu adalah amanah. Amanah itu adalah adil amanah ila man amanah. Tunaikanlah amanah itu sampai orang yang memberikan amanah itu mendapatkan keamanan dari apa yang diamanahkan. Karena anak yang dilahirkan ini adalah amanah, amanah dari Allah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak dilahirkan dalam posisi bersih suci, maka ketika anak itu berkembang hingga meninggalkan dunia ini pun tetap bersih suci. Karena setiap manusia akan mengalami 2 kali kematian sekaligus 2 kali kehidupan. Diawali dari mati dulu, setelah itu dihidupkan di rahim ibunya, lahir ke dunia, menjalani kehidupan di dunia, maka kemudian setelah selesai menjalani hidup di dunia, dimatikan untuk masuk ke alam barzah, dan kemudian dihidupkan sekali lagi untuk mempertanggungjawabkan di akhirat. Anak yang lahir dalam posisi suci, maka ketika meninggalkan dunia ini pun diharapkan dengan bimbingan kedua orang tuanya dan lingkungannya tetap tumbuh berkembang menjadi anak yang suci. Jikalau anak nanti lahir suci tapi meninggal tidak dalam posisi suci, maka orang tuanya lah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada orang tua yang ahli ibadah sehingga ditakdirkan masuk surga, namun apa yang terjadi? Baru sampai di depan pintu gerbang surga ada jeritan anak di dalam neraka. Dia menjerit, tidak terima orang ini masuk surga karena dia adalah anaknya yang tidak dibimbing, waktunya ngaji tidak disuruh ngaji, waktunya sholat tidak disuruh sholat, malah diajak nonton bioskop, nonton film atau belanja sehingga lupa sholatnya, lupa berbuat baik, meninggal dalam posisi yang tidak baik. Akhirnya anak ini pun meninggal dalam posisi tidak baik. Ternyata protes ini ternyata betul, orang tuanya tidak membimbing anak menjadi anak yang baik. Akhirnya tidak jadi masuk surga, menyusul anaknya masuk neraka. Begitu pula ada kisah anaknya ahli surga, orang tuanya masuk neraka. Anak di depan pintu surga itu tidak mau masuk surga. Hei, cepat masuk surga. Apa jawaban anak? Saya tidak mau masuk surga sebelum orang yang melahirkan saya itu ikut saya masuk surga. Maka akhirnya orang tua yang masuk neraka meninggalkan anak yang solih, maka orang tua ini akhirnya masuk surga. Dapat apa? Syafaat anaknya. Maka jika bisa orang tuanya juga ahli ibadah, anaknya juga ahli ibadah, makanya Ananda Muhammad Basor ini memberikan nama yang sangat bagus, yaitu Muhammad Dzariful Maram. Muhammad itu dari kata Hamada yuhammidu tahmidan Muhammadan wa Muhammadun. Muhammad itu adalah orang yang sangat amat terpuji. Kata Muhammad itu adalah orang yang sangat amat terpuji. Makanya Rasulullah SAW kalau punya anak, maka berilah nama Muhammad atau Muhammad. Awal dengan Muhammad atau Ahmad. Maka ini sunnah Rasul, anak ini dikasih nama Muhammad, orang yang sangat terpuji. Ditambah Dzariful Maram. Dzarif itu adalah orang jujur yang dapat dipercaya, memiliki kecerdasan dan kepandaian. Maram itu adalah tujuan dari kata Roma. Roma itu melempar. Kalau kemudian dimasdarkan menjadi maram, itu adalah orang yang mempunyai tujuan yang jelas. Maka dikasih nama Muhammad Dzariful Maram, diharapkan bahwa dia tumbuh berkembang menjadi orang yang terpuji, yang kemudian memiliki kecerdasan, memiliki kejujuran yang dapat dipercaya, sehingga itulah tujuan akhir dalam rangka mengharap ridha Allah. Tepat sekali lahir di tanggal 11 Januari yang ada lagunya ya. 11 Januari itu tetap ternyata Kamis Pahing. Kamis itu 8, Pahing itu 9. Tinggi. Sangat tinggi. Karena kalau Sabtu Pahing 18 itu cukup ke 0. Tapi kalau di bawahnya
Kamis pahit itu 17 tinggi. Karakter cocok dengan namanya. Karakternya adalah memiliki kecerdasan, memiliki semangat yang kuat untuk memperjuangkan tujuan. Tapi ingat, ada sedikit kelemahan, yaitu kadang-kadang agak tinggi hati, tapi ini bisa dididik dengan baik. Artinya apa? Mudah-mudahan di bawah kedua orang tuanya yang solih-solihah, maka Muhammad Dzariful Marum ini akan mampu tumbuh berkembang menjadi anak yang ahli surga. Surga dunia, surga pula di akhiratnya. Selamat dunia, selamat pula di akhiratnya. Dan kemudian kita juga yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan anak cucu kita, keluarga kita dibimbing oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang punya rumah yang digambarkan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, yang dihuni oleh orang-orang yang ahli ibadah, bukan ahli maksiat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajatan ini senantiasa diberkahi oleh Allah, diridhai oleh Allah. Seluruh daya dan upaya dari Ananda Muhammad Basor MPD beserta istrinya Ananda Mafaza Rahmi SPD dimudahkan oleh Allah untuk mewujudkan keluarganya yang sakinah, mawaddah, warahmah, membimbing anaknya untuk menjadi anak yang solih, menjadi anak yang ahli ibadah, patuh taat kepada Allah, ahli haji, ahli umrah, ahli ilmu, istiqomah dengan ilmunya, serta selamat dunia hingga akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha 'alaina al-arzaq wa yuhsinu biha lana al-akhlaq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yubarik lana biha fi amwalina wa yastaqim biha ahwalana wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi qaulika Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Atas nama Ananda Muhammad Basor MPD berikut Mbak Yu Hajah Hurmaidah Huniati menyampaikan terima kasih atas kerawuhan panjenengan wonten kesempatan menika. Sohibul hajah, sohibul bed boten saged bales napa-napa kejawi koli jazakumullah ahsanal jazaa. Bahwa menawi wonten pasugatan palenggahan ingkang boten resmi dhateng panjenengan sedaya, kula atas nami sohibul hajah, sohibul bed menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya. Monggo bunter-bunter niku monggo didahar mulai glintir mulai subuh kala wau eman-eman nggih. Mekaten saking kawula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya